Saat reforma agraria berhasil diwujudkan, tanah sebagai ruang hidup bagi warga di sekitar lahan berkonflik pun diakui negara. Para petani beranjak sejahtera. Sejumlah kisah manis reforma agraria diantaranya datang dari petani di Lebak, Provinsi Banten, dan di Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Saat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria disahkan, reforma agraria sebenarnya telah dimandatkan untuk mengembalikan hak-hak warga yang tercerabut akibat kolonialisme. Namun belum sempat diimplementasikan, perubahan rezim Orde Baru melahirkan aturan perundang-undangan sektoral yang memberikan akses penguasaan tanah kepada para investor. Perampasan tanah kembali terjadi atas nama investasi. Reformasi 1998 pun belum sempat mengembalikan reforma agraria pada jalurnya. Sedangkan izin-izin penggunaan lahan lewat hak guna usaha atau HGU terus diterbitkan atau diperpanjang. Adapun reforma agraria selama ini dilakukan melalui dua skema, yaitu legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dalam catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional per Januari 2024, legalisasi aset telah mencapai 10,3 juta hektar atau 286% dari target 4,5 juta hektar. Sementara melalui skema redistribusi tanah mencapai 1,8 juta hektar atau 40% dari target 4,5 juta hektar. Berikut adalah seperti kisah manis dari perjuangan masyarakat di penjuru Nusantara mendapatkan hak atas lahannya. Senyum semeringah merekah dari para petani desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten saat menunjukkan salinan sertifikat tanah skema hak kepemilikan bersama atau komunal Minggu 7 Januari 2024. Mereka akhirnya berhasil memperoleh sertifikat tanah komunal dari Kementerian ATR BPN pada Oktober 2023. Petani mengaku mulai menggarap tanah telantar ex hak guna usaha atau HGU PT Bantam dan Preanger Rubber sejak 1990-an. HGU ini tidak diperpanjang kembali sejak 2002. Namun demikian pada 2004 mereka mesti menerima kenyataan diusir dan tanaman kebunnya ditebang. Barulah harapan mulai muncul pada 2010 saat para petani bergabung dalam Pergerakan Petani Banten atau P2B, simpul jaringan konsorsium pembaruan agraria atau KPA di daerah. P2B melalui aksi dan audiensi yang konsisten berhasil mengantarkan petani memperoleh sertifikasi komunal. Dengan skema komunal tersebut, masyarakat tidak bisa menjual sertifikat tanahnya secara sepihak tanpa persetujuan pemilik tanah lainnya. Setelah mendapat sertifikat komunal, kini petani Gunung Anten mengaku lebih tenang dalam mengelola tanah dan menjalankan aktivitas agraria lainnya. Kisah manis serupa dituturkan Nova Kalompo, warga desa Mangkit, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Ia kini dapat hidup tenang dan lebih bersemangat berusaha setelah tanah rumah dan kebunnya berhasil disertifikasi. Sertifikat tanah ia jadikan agunan kredit usaha rakyat sebesar 50 juta rupiah untuk usaha toko kelontong. Sementara itu tanah kebun seluas 0,49 hektar yang sudah bersertifikat ditanamnya cengkeh. Baru-baru ini cengkeh pun telah dipanen. Nova menuai hasil manis panen cengkehnya. Terakhir waktu tahun lalu panen dapat 200 kilo, Mas. Harganya berapa, Bu? Harganya yang kemarin, harga cingke kemarin 141.000. Jadi ada berkisaran hampir 30 juta, Mas. Perjuangan warga desa Mangkit diwadahi Serikat Petani Minahasa Tenggara yang mencakup 3 desa saling bertetangga yaitu Mangkit, Basaan, dan Ratatotok. Serikat Petani bekerja sama dengan KPA mendesak pemerintah melakukan redistribusi lahan HGU yang sudah lama mangkrak di Mangkit. Menurut Ketua Serikat Petani Minahasa Tenggara, Jansen, lahan redistribusi di Mangkit dulunya adalah perkebunan kelapa Belanda. Pasca kemerdekaan, fungsi lahan tersebut berlanjut dengan status HGU sesuai Undang-Undang Pokok Agraria. Antara 1998 hingga 1999, Jansen memimpin gerakan reformasi lahan di desa Mangkit. Lahan perkebunan yang mangkrak dialihfungsikan menjadi kebun ditanam kemiri, nangka, jeruk nipis, dan pala. Namun demikian, tanpa status yang jelas, saat itu warga kerap berhadapan dengan kegalakan aparat. Hingga pada 2012, warga desa Mangkit mendapatkan pendampingan dari KPA sampai akhirnya berujung pada redistribusi pada 29 Oktober 2018 yang ditandai pembagian sertifikat untuk 515 bidang lahan garapan. Kan kita ini mengolah kebun ini sebelum memiliki hak penuh, pengakuan hak terhadap hak kepemilikan ini. Kita sudah berkebun ini, sudah ada punya cingke. Terus begitu diredis, Mas, sudah lebih tambah semangat karena sudah memiliki kekuatan hukum. Toh hak kepemilikan itu sudah diakui oleh negara lewat program redistribusi tanah.
Kendati telah memberikan ketenangan dan pengharapan baru, peningkatan kesejahteraan warga di sekitar kawasan lahan berkonflik tak dapat hanya dijamin dengan bagi-bagi sertifikat. Mereka tetap butuh pendampingan dan dukungan pemerintah, salah satunya dalam bentuk infrastruktur penopang pertanian yang menjadi sumber penghidupan mereka. Hal ini sekaligus akan membuktikan kehadiran sepenuhnya negara bagi masyarakat.